Jumpa lagi bersama saya Roy Berting, Manado Sehat TV YouTube channel. So sekarang ini saya bersama para petinggi Desa Budok, ya, betul. Ini Pak Hani, ya, sebagai mantan hukum tua. Apakah sekarang memang lagi tidak ada hukum tua, PLT atau gimana? Sudah ada hukum tua. Oh sudah, oke. Jadi nanti Pak Hani akan perkenalkan sekali lagi bersama Pak Sek atau silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya bersama dengan teman-teman saya. Ini Pak Odi Lintogareng, Sekretaris Desa, dan Wakil Ketua BPD, Bapak Feki Singa. Pak Feki sama Pak Odi. Pak Odi, oke. Jadi terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam lestari. Bapak, ini saya mau bertanya-tanya sedikit. Mungkin pertama soal Desa Budok. Kenapa sampai dikasih nama desa ini Budok? Memang banyak pengunjung yang penasaran tentang nama desa kita. Pada zaman dulu kala, jadi ada satu keluarga terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Mereka berasal dari suku Kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Suku Kaili yang berada di Sulawesi Tengah ini, terus mereka dalam perjalanan untuk mengembara di perahu dan terdampar di Tanjung Budok, yang desanya di bagian ada dua. Desa kita ada terdiri dari dua bagian, jadi utara dan selatan. Di utara ini namanya Kaili, yang di selatan ini di Tiga Jaga ini namanya Lewa. Jadi posisi Desa Budok ini yang berada di utara ini di Kaili, ya terdampar di situ. Jadi keluarga ini yang kurang lebih usia Putri Budok ini ada di remaja mau menganjak usia dewasa. Jadi ada di usia remaja mau menganjak usia dewasa. Selang beberapa tahun mereka berada dan tinggal di Desa Budok, di Tanjung Desa Budok ini yang namanya Kaili ini, karena asal muasalnya mereka dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Ternyata takdir berkata lain karena Tuhan yang lebih sayang, dan dia dipanggil pulang ke Sang Pencipta, meninggal dunia. Padahal pada waktu itu sudah ada orang-orang muda nyong-nyong di saat itu Soja Pigi pakai keroncongan, gitar, dan sudah ada yang sudah merasa tertarik dan jatuh cinta. Tapi sangat disayangkan Tuhan yang berkehendak lain, dan akhirnya dari peristiwa itu kita tidak mendapat keturunan yang Budok aslinya. Yang tertinggal sisa hitam-hitam karena keturunan Jadi, suku utara yang ada di sini. Oke, jadi sobat YouTube channel, nama Budok itu diambil dari seorang putri yang putih kulitnya. Putih bersih, cantik, Putih bersih, rambut cantik. panjang, rambut panjang, putih bersih. Dari suku Kaili, ya. Kaili. Tetapi sekarang ini apakah masih ada yang turunan suku Kaili di sini atau tidak? Di sini memang sudah tidak ada sama sekali keturunan itu, karena memang pertama si Putri Budok ini, Nona Budok ini tidak nikah. Karena terus orang tuanya setelah dari peristiwa tersebut kembali lagi ke suku Kaili tersebut. Dan ternyata di suku Kaili sana aslinya cantik-cantik semua. Kami udah lihat kemarin, terakhir ada gambar yang memang dari suku Kaili asli. Mereka kurang lebih sama seperti orang Dayak, jadi agak putih bersih, mulus. Jadi itu apa informasi kenapa sampai disebut Desa Budok. Nah sekarang Pak, saya lihat di sini nih, ini ada tempat wisata yang telah dirintis dan dibangun oleh desa, ya. Desa. Iya. Ini sangat baik, sangat bagus. Tapi apakah menurut pendapat Bapak, saya mungkin ke Pak Sek, adakah kebutuhan atau permasalahan yang Pak Sek, pemerintah rasakan? Karena di sini saya lihat sudah ada banyak pengunjung, ya, pengunjung lokal. Jadi dari segi keamanan, yang pertama sampai saat ini pemerintah terus dalam pengembangan, tetapi masih dibatasi dengan pendanaan, yang secara otomatis keamanannya masih mungkin pegangan yang berhubungan dengan dermaga wisata ini sendiri. Kemudian yang juga lepas dari itu juga sumber daya manusia yang tentunya menjadi permasalahan yang ada di Desa Budok ini. Oleh sebab itu harapan kami kiranya
ada pihak yang dapat membantu kami dalam hal untuk pelatihan, dalam penyiapan keadaan di desa wisata ini, di desa ini. Oke, jadi saya bisa simpulkan, jadi keamanan di sini sebenarnya bukan faktor keamanan gangguan Kamtipmas ya, Bukan. tetapi di faktor di objek wisata yang ada. Objek wisata. Jadi soal pagar ya, emang saya lihat memang jalan udah bagus tapi belum ada pagar lah seperti itu. Jadi itu kemudian pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini apa sih yang Pak Sek atau pemerintah atau masyarakat inginkan sebenarnya? Jadi ada pelatihan mungkin Seperti apa pelatihan? Seperti apa? pelatihan bahasa Inggris, kemudian kalau misalkan juga bahasa Mandarin, dan kemudian diving, dan pelatihan yang kuliner. Kuliner. Pelatihan kuliner juga ya. Penyajian masakan kearifan lokal asli desa, tetapi ya setidaknya berskala Internasional. Yang itu yang kita butuhkan. Nasional atau internasional? Nasional atau internasional. Yang tidak menutup kemungkinan juga ke depan mungkin akan dipersiapkan homestay, justru pelatihan untuk Oke. Jadi memang ini pemerintah sama masyarakat sudah ingin berkomitmen untuk membuat jadi desa wisata, atau baru pemerintah aja yang BPD. Ini dari BPD. Terima kasih. Jadi kalau memang ini kita belum terdaftar sebagai desa wisata. Jadi untuk sementara ini Menuju kita desa wisata. Kita akan menuju ke sana, tapi sementara ditangani oleh pemerintah setempat. Nah, dengan harapan ke depan kita tidak akan tetap cuma jadi desa wisata, tapi akan bukan cuma menjadi tempat misalnya kita datang kunjung, tapi akan menjadi desa wisata yang mungkin akan di SK-kan oleh kabupaten supaya benar-benar kita bukan ilegal lagi. Oke sih. Jadi ini sementara mempersiapkan. Dalam proses Mempersiapkan untuk menuju ke desa wisata. Meskipun tidak gampang dan perlu proses tidak mudah, tapi namanya sudah ada satu komitmen masyarakat dan pemerintah, itu sudah Tapi satu hal yang kami langkah yang baik bangga ya. bahwa masyarakat yang ada di Desa Bodok memang sangat menerima ini, dan memang walaupun masih ada kekurangan, tapi kita optimis ketika seiring waktu itu pasti akan semua kita akan dapat lakukan. Oke sip. Nah Pak, tadi saya lihat kalau masuk sini apakah ada retribusi untuk desa atau? Jadi untuk sementara ini itu ada untuk pengembangan tempat wisata di sini, khususnya ke depan persiapan untuk menjadi desa wisata. Dalam hal untuk bagaimana kita operasional untuk air bersih, kemudian juga listrik, kebersihan yang ada di tempat ini. Itu kalau pengunjung datang itu mereka harus siapkan kira-kira berapa? Jadi mereka menyiapkan itu hanya dengan Rp5.000. Oke, sip. Di sini juga ada makanan-makanan ringan, minuman ringan juga disiapkan. Siapkan juga. Oke, sip. Jadi mungkin ada harapan apa yang bisa di? Oh iya, begini Pak. Sekarang memang lagi tren, termaksud di Sulawesi Utara, mereka sudah mengucurkan bantuan untuk homestay. Sudah ada, kalau tidak salah sudah ada 400 lebih unit berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata. Kami berkerinduan sekali karena memang ke depan kami sudah juga buka channel dengan ada salah satu fakultas di Fakultas Kelabat, dan mereka akan mengusahakan kami untuk join dengan mahasiswa luar negeri dan untuk hadir di sini. Mereka tinggal bersama-sama dengan masyarakat di homestay. Yang kami inginkan dan harapan kami dari pemerintah supaya dapat membantu kami. Kami tidak membayangkan atau memimpikan untuk dapat rumah homestay yang seperti ada sekarang ini dibagi, rumah papan, rumah tingkat, tetapi bantu kami dana anggaran untuk memperbaiki kesiapan yang sudah ada di masyarakat yang masih belum layak. Jadi misalnya ada keluarga rumah tangga
yang memang ruang depan mereka, ruang tengah mereka bagus, ruang makan mereka bagus, tapi toilet WC-nya Oke, kurang sip. bagus. Yang seperti itu. Oke, sip. Hmm. Ya, jadi Jadi itu yang betul real homestay ya. iya real memang homestay itu punya masyarakat dan Iya. mereka bukan kami menolak yang kalau itu juga mau masuk lebih bagus. Oke, sip. Karena memang itu mau disiapkan baru yang dalam waktu singkat karena memang tempat kita sarana prasarana kita memang sudah kurang memadai dengan kedatangan tamu yang memang tidak di luar prediksi kita. Pertama kesebo-kesebo yang kita perlukan seperti ini yang dibuat kearifan lokal, bahan lokal. Baru yang kedua dermaga. Jadi dermaga yang keluar sampai ke tubir ada kurang lebih 80 sampai 90 meter. Oke, Itu sip. sampai keluar yang fungsinya kita juga berpikir ke depan masyarakat BPD bahkan pemerintah supaya di Desa Budo ini juga bisa jadi transit untuk ke Pulau Bunaken, ke Mantehagi, ke Pulau Nain, Pulau Siladen. Jadi akan menjadi alternatif juga wisatawan bisa lewat dari tempat Dari kita. sini ke Lihaga juga mau. Oh, Ke Lihaga. Ke Lihaga. Gangga ya. Oke. Iya. Oke, mungkin bincang-bincang kita hari ini sampai di sini. Ya, oke. Jadi sobat YouTube channel, itulah sekilas bincang-bincang bersama para petinggi Desa Budo. Nah di sini kalau Anda mau datang ke Sulawesi Utara, silakan mampir di Desa Budo. Anda bisa melihat pemandangan yang indah, juga Anda bisa melihat ini ada hutan bakau, sunsetnya, jadi mau sunrise-nya, mau siang, mau pagi, mau malam juga. Malam bisa. Iya, di sini bagus tempatnya, pemandangannya indah. Oke, jadi sekali lagi silakan mampir di Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Mari Jo, kamari. Oke, thank you Pak.